bekerja yang sebaik-baiknya, yang benar. Nggih. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan diartikan postingan saya atau penjelasan saya ini nakut-nakuti. Ayo Bapak Ibu kan juga pingin gitu. Kemudian yang fasil rekognisi ojo telat maneh se ono fasil rekognisi sing lali pretes piye ngono kuwi ndampingi CGP-nya biar pinter, biar disiplin, kok lupa. Makanya saya selalu ingatkan di grup, gini Bapak Ibu caranya. Ini kan tinggal satu paket modul. Kerjasama sama PP-nya. Kalau Bapak Ibu di perjalanan minta tolong PP-nya untuk ngawal. Saya bahkan sekarang itu pengalaman setelah kemarin ada yang terlupa, selesai pretest atau post-test itu saya tulis gini, Bapak Ibu yang sudah pretest silahkan nulis nama di sini. Nah, sing durung tituwil puni, bengi tuwil puni kan gak bisa tidur. Gitu nggak Bapak Ibu ya. Ini kan soalnya kan gini, keteledoran CGP kita juga yang kena gitu kan. Saya juga melok ruwet, admin melok ruwet, sing salah CGP kok jadi kita yang salah. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, yaitu Pak Siami Sitatin yang dihentikan itu terutama kalau hasil pemantauan kinerjanya tidak bagus, misalnya ngajar di rukolnya, bisa juga kinerja Bapak Ibu di PMM-nya, misalnya banyak sekali lubang-lubang tugasnya dari CGP, atau mungkin Bapak Ibu ada laporan dari CGP-nya. Laporan itu apa Bapak Ibu? Misal ya, misal nih contoh ya, tapi saya nggak tahu misalnya ya. Ada sih waktu di Rukol itu kayak seksis gitu loh Bapak Ibu. Apa ya bahasa seksis itu, waktu itu agak-agak porno begitu loh Bapak Ibu. Atau mungkin juga pada saat ngajar atau apa japri bapak-bapaknya ya agak gimana sama CGP-nya. Nah itu kalau misalnya CGP-nya nggak terima, ada laporan, karena ada lapor BGP ya Bapak Ibu ya. Pokoknya intinya mah kalau kita udah bekerja dengan baik-baik, ya kalau kita udah bekerja dengan baik-baik, insya Allah enggak bukan PMM-nya itu koreksi, jawabannya enggak segitunya. Siapa yang juga yang pemonef yang mau melihat, ya intinya Bapak Ibu waktunya koreksi ya dikoreksi. Kalau ada telatnya dikit-dikit lah wajar, tapi jangan sampai tidak ada koreksian, tidak ada komentar, tidak jelas Bapak Ibu gitu. Itu kan akan kelihatan ya jejaknya Bapak Ibu ya, gitu nggih Bapak Ibu ya. Jurnal-jurnalnya dari PP itu juga pokoknya yang bagian-bagian itu komunikasi diisilah gimana janjian dengan PP-nya. Saya juga sama dengan Bapak Ibu, komunikasi saya lebih banyak pakai WA. Tapi saya meminta teman-teman PP menjawab komunikasi saya di LMS. Setelah saya komunikasi di WA, nanti kalau udah sempat saya tulis lagi di PMM, terus teman-teman PP saya suruh jawab. Sehingga ada jejak digitalnya, gitu aja sih Bu. Harusnya sih PMM langsung ya Bapak Ibu. Tapi kan kalau PMM kadang kita nggak buka. Kalau WA kan cepat kita bukanya. Betul ya Bapak Ibu ya, segera bertindak gitu nggih. Jadi untuk penagihan tugas-tugas Bapak Ibu, kalau sedang misalnya visitasi dan sebagainya, minta tolong saling mengingatkan. Kalau perlu Bapak Ibu minta tolong begini aja di grup. Bapak Ibu yang sudah posting demonstrasi kontekstual, silahkan tulis nama. Itu jadi kalau Bapak Ibu lupa enak ngeceknya tuh, dan teman-teman PP juga bisa ngecek. Kan memang kita harus koordinasi dengan PP. Yang nggak boleh nyuruh PP-nya ngoreksi tugas kita. Ngaten nggih Bapak Ibu. Bahkan ini nanti di Lokakarya PP-nya juga begitu Bapak Ibu. Bahkan di PI juga akan dimonef 2 orang Bapak Ibu. Bayang nggak? Kenapa alasannya seperti itu? Fasil dan PP jumlahnya sudah banyak. Maka yang akan dipertahankan gitu ya, yang akan dipakai lagi adalah mereka yang benar-benar baik kinerjanya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekarang, saya berharap enggak ada yang berhenti di tengah jalan. Saya ya kan nelongso loh Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu ada satu yang ditinggal, lah yo saken, kasihan ya, malu gitu. Enggak ingin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi,
nggak ada niatan saya menakut-nakuti Bapak Ibu. Informasi yang saya katakan sudah 30 orang diberi surat cinta itu valid kemarin saya di Jakarta. Itu nggih Bapak Ibu nggih, karena untuk tim sparring yang ditugaskan dari sisi fasilnya adalah saya. Ada lagi PIC-nya untuk administrasi di aplikasinya ada lagi 1 orang gitu ya Bapak Ibu nggih. Jadi kalau saya mungkin Bapak Ibu nggak merasakan begini, kok di angkatan 10 nggak ada teriakan-teriakan seperti itu, karena korfasilnya nggak megang itu. Dan saya ya nggak enak lah kalau teriak-teriak di sana, saya bukan korfasilnya, tapi saya nitip sama fasilnya, korfasilnya untuk disampaikan. Nah yang kemarin 30 diberhentikan itu ada diantaranya dari angkatan 10, tapi dari BBGP atau BKB mana saya nggak cerita, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima nggih sekali lagi? Bisa, jangan baper. Bisa Ibu, terima kasih. Oke, kita masuk ke, saya belum buka PPT-nya Mas Jihan ini. Gara-gara nangka ini apa? Bentar, Mas Jihan tadi sudah nih, dan ini nanti Bapak Ibu informasinya kan bukan informasi ya, ada banyak perubahan di modul-modul. Nanti Bapak Ibu akan kalau misalnya lolos diambil lagi kan angkatan 12-nya jalannya di Januari. Januari itu bisa jadi Bapak Ibu dipanggil lagi yang kinerjanya bagus gitu kan. Oke, saya buka dulu PPT-nya Bapak Ibu. Nah, coba nanya nih, tak ajarin kok. Buka Zoom ya. Zoomku. Ya, tak ajarin kok men ngerti carane kepiye ngono. Buka Zoom mau. Berarti buka WA ya. Ya buka WA, engko tak ajari carane kirim aku. Kalau misalnya saya bersalah Bapak Ibu ya, laporan yang ke sana itu ya pas itu proses lah Bapak Ibu. Ya, oke. Ini seperti biasa, kalau saya sarankan Bapak Ibu, kalau nggak ada pemantau ya kembali ke keyakinan Bapak Ibu ya. Kalau saya biasanya ya cuman salam aja ya Bapak Ibu. Seperti biasa salam, kemudian juga tujuan dibaca semua ya Bapak Ibu ya. Dibaca rinci. Oke. Kemudian refleksi pembelajaran modul seperti biasa. Share screen Bu ya. Oh belum kah? Belum muncul Bunda. Belum muncul Bu. Ya, ini yang ngantuk ini, mergo nongko iki. Kesalahan ada di nangka ini. Tak nongko di salano terus. Enak loh Bu nongko Bu, si urung ngusum ini. Ya seperti biasa ya Bapak Ibu, tujuan dibaca semua. Nah kita akan coba lihat di sini. Seperti biasa ada SBK, ada keyakinan kelas, menjamin tujuan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu misalnya begini ya, kadang kok ada pemantau misalnya, ada narasumber biasanya. Sekarang semuanya pakai narasumber gitu ya, akunnya masuk. Bapak Ibu siapkan aja kalau misalnya sambil nunggu teman-teman masuk, Bapak Ibu siapkan aja slide, kita tunggu 5 menit atau apalah caranya supaya si pemantau ini tahu ya. Kadang-kadang kan mundur, tapi mungkin orangnya pas kita ngomong ya udah kita tunggu yang lain, orangnya belum masuk. Jadi kita yang kena ini, kok enggak dimulai-mulai, bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Siapkan aja slide ya. Kita tunggu teman-teman dalam 5 menit kita mulai misalnya seperti itu. Amannya ya Bapak Ibu ya. Atau gimana caranya lah, pokoknya orangnya nggak mikir kita yang salah gitu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada SBK ya dari Pak Jihan ya. Terima kasih Pak Jihan, tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan terlalu lama ya. Nah, SBK-nya jangan terlalu lama. Ini pakai chatbox aja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya SBK yang nggak perlu pakai ini ya Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada Mas Jihan karena ini akan membantu Bapak Ibu yang tidak sempat bikin SBK. Gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di agenda kita di atas itu ada tulisannya SBK.
kadang-kadang teman-teman nggak bikin ice breaking, sehingga jadi pertanyaan, kan di agenda ada ice breaking, mana nih ice breakingnya, gitu ya. Oke. Bergabung dengan Lanjutkan lagi. Jadi ice breaking dari Mas Jihan, sisanya Bapak Ibu boleh pakai, boleh diganti yang lain, nggih. Oke, kemudian kita mulai tujuan pembelajaran. CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ini seperti biasa ya Bapak Ibu. Kemudian refleksi pembelajarannya. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan ini ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan 4 paradigma? Ini pertanyaan ini Bapak Ibu boleh langsung dicat di Jimit Bapak Ibu, boleh juga di Padlet atau Jambot. Tetapi Bapak Ibu harus ingat itu bisa memanjangkan waktu. Kalau saran saya sih pakai di chatbox. Pertanyaan pertama silakan dijawab Bapak Ibu ya. Nanti kemudian kan kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pakai Padlet atau Jambot itu makan waktu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul ya? Betul ya, Ibu, betul. Kalau Bapak Ibu langsung tanya jawab lisan, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan? Nanti Bapak Ibu dianggap tidak menggunakan media lain selain PPT, maka Bapak Ibu boleh menggunakan chatbox, gitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau untuk refleksi, Bapak Ibu boleh pakai Padlet, gitu ya, pakai Padlet. Kemudian dibaca 1 atau 2, yang lainnya boleh diminta dilengkapi, gitu ya. Kalau sudah ada yang nulis, ya yang sudah nulis itu suruh untuk membacakan, gitu aja ya. Sehingga nanti ada indikator yang berbunyi fasilitator menggunakan beragam media. Jadi nggak cuma 1, termasuk speaking itu termasuk bagian dari situ. Jadi kalau Bapak Ibu cuma pakai ini gitu ya, ya agak repot nanti gitu ya. Berarti kan kurang beragam. Gunakan chatbox. Oke. Kemudian ini ya, ingat ini waktunya berapa menit, kita lihat dulu. Waktunya itu ini belum ya, speaking menyepakati kasus, menentukan paradigma. Pertanyaan pemantiknya itu masuk di mana ini ya? Berarti harusnya memasuk penyanyian pemantik itu masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Ya, anggaplah diskusi kelompoknya nanti berkurang 10 menit untuk pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Jadi diskusi kelompoknya bisa 90 menit. Oke. Diskusi kelompoknya dikurangi ya, tapi biarkan di sini ya, biarkan di sini ada pertanyaan pemantiknya, ambil maksimal 10 menit. Kemudian mengecek ini Bapak Ibu harus lakukan ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kenapa berulang ya Pak Jihan? Oh, ora ya? Saya yang salah. Oke. Ini main map, gini ya Bapak Ibu, sudah disiapkan Pak Jihan lengkap. Ada ini. Nah, jadi kalau ini menjelaskannya jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Maaf, suaranya bocor, rame banget itu. Maaf, itu mic-nya Pak Arif mohon dinonaktifkan Pak Arif. Wis. Arif tak tukok nono drop. Ya, ini dibaca aja ya Bapak Ibu, yang seperti ini dibaca aja. Nah, kalau yang ini nanti Bapak Ibu, yang ini saya slideshow ya Bapak Ibu, ini bacanya kan 9 langkah pengambilan keputusan dibaca dulu, nggak usah dijelaskan banyak-banyak. Nah, ini situasi kebajikannya ini berpihak pada anak itu nomor 2 dan 3 dibacakan gitu. Ini sudah ditata bagus sama Pak Jihan. Nomor 4 ini dibacakan. Jadi tinggal ngeklik aja Bapak Ibu. Nggak usah dijelaskan detail. Bapak Ibu baca ini saja. Kalau dijelaskan nanti akan menghabiskan waktu ya Bapak Ibu ya. Ini mudah sekali ini PPT dari Pak Jihan ya. Sangat membantu ya Bapak Ibu. Langsung ketahuan ya petanya. Yang nomor 1 itu apa, nomor 2, 3 apa. Ini sudah sangat jelas. Terima kasih Pak Jihan. Nah, ini Bapak Ibu menemukan kasus nyata. Nah, ini menemukan kasus nyata. Kita sesi satunya
Kita lihat yang di sini Bapak Ibu. Nanti kita sesuaikan dengan PMM. Setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Sumber studi pilihan bisa didapatkan dari studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati. Studi kasus nyata, bukan studi kasus anggota kelompok yang disepakati. Studi kasus nyata yang ditemukan di sebuah harian. Biasanya kalau saya ini Bapak Ibu, saya minta sih teman-teman di kelompok diskusi, bercerita kasus dulu masing-masing gitu ya. Setelah itu menyepakati mana nih kasus yang mau diangkat. Boleh aja kasusnya itu dari salah satu anggota. Atau dia pernah mendengar begitu ya. Atau bukan sama sekali, tidak berhubungan sama sekali dengan anggota itu. Tapi itu menarik. Misalnya ada kasus sekolah A di koran atau apa, ada kejadian di daerah tertentu. Sekolah itu bisa jadi, kenapa? Karena kasus itu mungkin akan terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya saya kalau di presentasi hari kedua juga langkah itu akan kelihatan ya Bapak Ibu. Si A ceritanya kasus apa, si C, B kasus apa, si C kasus apa, dipilih kasus ini. Kenapa? Kalau nggak gitu nanti teman-teman itu akan memaksakan langsung ambil satu kasus. Supaya kasus yang diambil ini, kalau saya ya, tapi ini nggak harus ya, Bapak Ibu boleh langsung satu kelompok ngusul gitu. Cuma kalau langsung satu gitu biasanya nggak dapat kasus yang sangat menarik. Kita berupaya minta ke teman-teman tidak mencari kasus yang mudah, yang penyelesaiannya mudah. Tujuannya kan ya bukan tidak mudah ya. Berupaya benar-benar ini ada dilema gitu loh, supaya mereka bisa berlatih mengambil keputusan dengan baik. Nah kemudian setelah ketemu ini kasusnya bagus, menarik gitu ya, tuh antara masih aja setelah diambil keputusan masih ada sisa-sisa, harusnya kan begini, harusnya kan begitu, biasanya kan begitu. Nah barulah nanti dianalisis ini Bapak Ibu, paradigmanya apa, prinsipnya apa, lalu di tahap pengujian nanti Bapak Ibu juga sambil menajamkan pemahaman ya. Oke, menguji keputusan. Nah ini menguji keputusan, menjelaskan untuk melakukan to confirm checklist. Jadi menggunakan daftar tugas checklist tugas kolaborasi. Jadi nanti Bapak Ibu menampilkan ini. Nah, jadi setelah mengambil keputusan, mereka kita minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini ada di LMS ya, tetapi di sini di PMM, tapi sama Pak Jihan juga sudah ditampilkan. Nah, ini pengumpulan studi kasus, fasilitator menyampaikan studi kasus yang disepakati kelompok dikumpulkan ke fasilitator di akhir sesi. Slide-nya enggak jalan, Bunda. Jalan. Oke. 1__18 Mesti loh ya. Kusnia. Sinyal Bunda. Sabar Bun, efek nangka ini laptopnya juga. Ngomong oleh pengen. Sudah. Jadi ini agak berbeda nggih Bapak Ibu ya. Ini agak berbeda dengan ini Madura iki mesti. Tim bocor Madura. Karena saya hari Kamis lalu saya dari Madura, masih ingat orang Madura ngomongnya gimana, saya ingat. Ini Bapak Ibu, bedanya dengan rukol-rukol yang lain. Kalau rukol-rukol yang lain itu hasil studi kasus, hasil pekerjaannya kan nggak dikumpulin tuh Bapak Ibu. Tapi kalau di rukol ini selesai diskusi itu, kasusnya itu harus dibagikan ya. Yang dibagikan adalah kasusnya Bapak Ibu. Fasilitator menyampaikan studi kasus yang disepakati kelompok dikumpulkan ke fasilitator di akhir sesi 1. Nanti Bapak Ibu udah kumpul ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang akan membagikan di grup kepada kelompok lain ini ya. Kenapa seperti itu? Karena kita akan belajar menganalisis kasus itu sampai kayak seolah-olah itu, ini kan makanya tadi kan pernyataan saya teman-teman CGP itu kita dorong untuk memilih kasus yang benar-benar menantang gitu loh Bapak Ibu. Haleme kasusnya rek bolosan itu nggane orang menurut saya terlalu sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya rasa kalau hanya kasusnya anak sering tidak masuk, kemudian
bolos, nilai tidak ada, apakah dia naik kelas atau tidak naik kelas, meskipun ada dilema, saya rasa tidak terlalu berat ya. Tapi yang jadi berat tuh kalau di belakangnya ada kasus-kasus yang memang membuat kita tidak tega, aduh seakan gitu. Jadi kita jadi ngomong, maaf ada orang non Jawa ya, aduh kasihan misalnya. Nah itu boleh lah, tapi kalau hanya kasusnya guru ini sering tidak masuk karena ini sudah jelas dia salah, ya udah jangan diangkat. Karena itu pandai-pandai Bapak Ibu meminta kepada mereka setiap anggota harus jodohkan satu kasus untuk memilih benar-benar kasus yang bagus. Setelah disepakati kasus itu masing-masing kelompok menyerahkan kepada fasil atau tidak harus lewat fasil, Bapak Ibu minta teman-teman itu unggah di grup gitu ya misalnya. Tapi analisisnya jangan ya, tanpa analisis ya Bapak Ibu ya, tanpa analisis. Ya, tanpa analisis. Yang dibagikan ke kelompok lain adalah kasusnya saja. Nah, kalau analisisnya sudah dibocorin nanti kan tidak ada pembanding. Kalau misalnya kasusnya itu sudah dibagikan, orang bisa memikirkan dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi keputusan yang diambil oleh kelompok si pemilik kasus itu tidak sama dengan kelompok lain. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya kita perlu lihat anggota kelompoknya berapa Bapak Ibu? Oh, udah lihat TMM atau belum? Sudah Bu. Tiga sampai 4 orang. Orang. Berarti kalau 10 orang berarti 3, 3, 4. Jangan sampai ada yang 2. Kasihan nanti Bapak Ibu. Oke. Untuk rukul 1 aman? Aman. Oke, karena kita setelah ini bahas yang ini ya Bapak Ibu ya. Bahas yang perubahan jadwal sebentar itu ya Bapak Ibu ya. Kan kita siap-siap loh ya Bapak Ibu. Siap-siap nanti ketemu saya tanggal berapa itu ada rakor penilaian fasilitator ya, yang punya nangka boleh bawa nangka loh. Bulan November ya Bu. Siap. Ya. Rizky kalau saya buka aja ya Bu dari bawean. Nangka 5 jam. Makanya ya Bu. Nangka dari Boleh, 5 jam. nangka saya itu lebih kecil Bapak Ibu aja jaluk Makanya kita banyak. dua dulu ya. Oh ada Pak Eko, gimana Pak Eko? Baik Bu, Ya, selamat Pak Eko, malam. Eko. Ya, terima kasih Bu Sti. Ini maaf, izin bertanya ini. Untuk kasus yang dibagikan kepada CGP, itu apakah yang sudah didiskusikan kan ya Bu ya? Yang sudah dipilih dan sudah didiskusikan, kemudian di-share ke fasilitator, kemudian fasilitator membagikan lewat grup, itu nggih? Yang sudah didiskusikan. Terima kasih Bu Sti. Yang dibagikan adalah kasus yang sudah terpilih. Kan tadi per orang udah cerita tuh, satu kelompok mungkin ada misalnya 3 orang ada 3 kasus. Kalau saya di persiapan untuk keesokan harinya untuk presentasi, saya minta harus diceritakan ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, kami memilih kasus 2 misalnya. Nah, kasus 2 itulah yang nanti dibagikan di kelompok. Kalau Bapak Ibu tidak mau ruwet boleh saja kasus itu langsung saja minta dibagikan di grup aja, harus lewat Bapak Ibu kan, sama aja Bapak Ibu dikirimi, Bapak Ibu kirim di grup kan bulat juga kan, itu nggih Pak Eko nggih, sangat jelas. Bu Erna silakan. Terima kasih. Ya terima kasih Bun. Ini terkait dengan main room, apakah sama dengan yang kemarin di modul 2.3 kita kosongkan tapi tetap ada, maksudnya open kamera begitu Bun, gimana? Dipakai diskusi apa tidak? Boleh saja main room dipakai karena kan tidak ada pembatasan. Kalau kemarin kan kasusnya gini ya Bun ya, kasusnya adalah kan itu coaching harus berdua. Iya. Gitu kan. Oh iya. Di situ gitu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bun. Ada lagi Bu Zumrotul? Iya Bunda, terima kasih. Mohon maaf, oke.
Bunda mau hanya memantapkan saja, itu kasus yang dibagikan benar-benar kasus dilematika, bukan bujukan moral Bun ya? Yo iyalah, kalau bujukan moral udah jelas, kita harus pilih yang benar. Karena pengambilan keputusan harus didasarkan berdasarkan kebaikan nilai-nilai universal kan. Kalau dia udah salah, satu benar, wajib dong kita pilih pilih yang benar. Kenapa? Karena sekolah adalah institusi moral. Itu yang kita pegang di PGP ini. Sekolah adalah institusi moral. Jadi kita harus wajib pilih yang benar. Kalau itu adalah bujukan moral, maka jangan diambil. Ya. Terima kasih Bunda. Betul, ini yang diambil adalah kasus yang benar lawan benar atau dilema etika. Gitu, guys. Oke, Bu Erna sampun, Pak Teguh gimana? Izin Bu Ketua. Ketua apa? Ketua RT? Oke, terima kasih. Melanjutkan pertanyaan tadi, ada Pak Eko tadi sama teman-teman yang lain. Itu tadi gini ya Bu ya. Kasus yang sudah disepakati di masing-masing grup, ya katakan ada grup ABC, itu kan nanti langsung di-share ke fasilitator gitu kan. Setelah itu dari fasilitator ke grup besar. Itu yang pertama, pertanyaan saya tujuannya untuk apa? Tadi Bu Isti menjelaskan untuk pembanding. Nah kalau untuk pembanding berarti kan kelompok lain itu juga harus menganalisis supaya nanti hasil analisisnya bisa dibandingkan sama kelompok yang mempresentasikan gitu kan ya. Nah, karena seingat saya dulu itu di angkatan 9 atau 6 itu ya, supaya ada pembanding itu kelompok lain juga sama-sama menganalisis. Jadi nanti akan ada 2 analisis. Bisa jadi yang disampaikan kelompok presentator itu analisisnya tidak sama dengan yang dianalisis oleh kelompok lain. Nah, kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral tadi, bisa jadi menurut kelompok presentator ini dilema etika, menurut kelompok lain ini bukan dilema etika melainkan bujukan moral. Terus gini, saya menambahkan sedikit untuk perlu nggak kita fasilitator itu memvalidasi ini kasus yang diberikan kepada kita. Kali itu memang betul-betul dilema etika. Takutnya nanti hasil diskusi kelompok A gitu ya, itu sudah dianggap betul dilema etika, ternyata setelah dipresentasikan ternyata bujukan moral. Nah itu gimana Bu Ketua cara mensikapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Tahu protes. Saya itu ketua RT apa? Ketua regu. Gini Pak Teguh. Aku paling bingung tinggal satu. Itulah gunanya sejatinya Bapak Ibu nih, saya lupa menyampaikan. Lek wayah waktu rukol sudah masuk bor, Bapak Ibu jangan menghilang. Banyak yang nilai rukolnya jatuh karena Bapak Ibu hilang. Misalnya tidak ada di main room, kameranya ditutup, gitu kan? Alasannya ke bor, tapi Bapak Ibu tidak membagikan link bornya di chatbox. Bagaimana teman-teman pemantau akan melihat apakah Bapak Ibu ada atau tidak? Itu kami anggap ghosting tuh Bapak Ibu. Di Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada orang yang hadir, Bapak Ibu silahkan di bornya ditulis, di chatbox ditulis bornya ya Bu, biar beliaunya bisa melihat Bapak Ibu. Terus sampaikan begini Bapak Ibu, saya yakin biasanya laptopnya kadang-kadang laptop, kadang juga sinyal ya Bapak Ibu. Kalau semuanya buka kamera kan tidak bisa. Bapak Ibu sampaikan bahwa Bapak Ibu mungkin tidak seperti biasanya, saya mohon izin tidak bisa on cam di semua jendela Bapak Ibu, tidak semua bisa dibor gitu ya karena sinyal. Boleh sampaikan ya Bapak Ibu ya, tapi jangan ngilang di semua ruangan. Itu temuan Bapak Ibu. Kita jadi bertanya-tanya, ini hasilnya kemana? Nah, tadi kan ada tuh pertanyaan,
dari Pak Eko tadi, ini gimana memastikannya? Nah, pada saat teman-teman itu berdiskusi di BOR, sempatkan Bapak Ibu, ketika mereka sudah memutuskan, Bapak Ibu tanyalah, kan kita pindah-pindah, mungkin kalau didengarkan semua kan produk, tanyalah di chatbox itu, atau Bapak Ibu buka mikrofon, Bapak Ibu, akhirnya masalahnya yang disepakati apa, gitu, tanyakan. Sehingga tidak terjadi sudah selesai rukol 1, udah disetor, ternyata bujukan moral. Nah, Bapak Ibu ngapain pada saat teman-teman rukol? Nggak dampingin. Kan itu jadinya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa jadi supaya aman, supaya kita tahu gitu, sepakatin aja dalam waktu 10 menit gitu ya. Bapak Ibu nanti saya pas mau di BOR itu, Bapak Ibu dalam waktu 10 menit saya nanti akan mengkonfirmasi kepada setiap kelompok kasus yang akan diangkat. Misalnya, Bapak Ibu masuk tuh di situ gitu ya. Bapak Ibu minta boleh buka mikrofon atau boleh di chatbox, minta tanya tuh kasusnya apa gitu ya. Kalau ternyata mereka salah, itu adalah rujukan moral, Bapak Ibu segera bisa mengingat. Itu nggih? Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Halo. Ngaku lek kabeh kompaknya niki. Nah, sekarang kita coba lihat. Pak, siapa tadi yang mengatakan bahwa itu kelompok lain juga menganalisis, gak gitu konsepnya, Bro. Kalau yang saya pahami bukan begitu. Kenapa kasus itu dibagikan? Supaya masing-masing kita, masing-masing peserta itu bisa melihat kasus kelompok lain secara detail. Ya, kalau mereka kemudian secara pribadi mau menganalisis, monggo gitu ya. Kenapa sih begitu, Bapak Ibu? Ini sudah saya baca, nggak ada tuh tuntutannya itu ya. Coba ya. Setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan terhadap studi kasus pilihan. Perhatikan daftar checklistnya ya, agar lebih mudah tugas kelompok dan memastikan unsur-unsur ini ya. Sebentar kita lihat di bawah ya. Selanjutnya, nah ini nggak ada. Kalau saya mikirnya begini, Pak. Itu sebabnya di awal saya bilang, Bapak Ibu pastikan bahwa kasus ini menarik gitu. Kasus ini ruwet gitu. Sama-sama benernya. Bapak Ibu yang sudah pernah jadi kepala sekolah pasti tahu kan. Ini nanti kalau begini kelompok lain rame. Kalau ini nanti orang LSM seperti ini. Itu yang pasti akan terjadi keruwetan gitu. Karena masing-masing kelompok sama-sama benarnya. Nah, harapannya adalah ketika kasus itu sudah di-share di grup, setiap orang udah punya pikiran, oh harusnya gini ya, harusnya gini. Kenapa? Karena nanti tidak ada keputusan yang salah, itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini adalah benar lawan benar. Dan setiap orang punya pertimbangan masing-masing untuk pengambilan keputusan. Nanti akan bisa jadi satu kelompok pembanding pun, kelompok lain pun akan mengatakan dengan cara dan sudut pandang yang beda. Tidak apa-apa. Kita memang tujuannya adalah membagi wawasan. Dan sehingga kita semua itu akan, oh kalau keputusannya begini, kemungkinannya terjadi seperti ini, seperti ini. Sekali lagi Bapak Ibu, di dilema etika itu tidak ada keputusan yang salah. Karena kita sudah mendasari di awal, semuanya adalah benar. Betul kan Bapak Ibu? Nah, jadi memang dibagikannya itu bukan kok kelompok lain harus mengerjakan juga analisisnya. Enggak. Kalau dibuat begitu, nanti analisisnya hanya akan tiga macam, hanya 3 kelompok. Padahal kita berharap akan ada banyak wawasan yang bisa membuat teman-teman CGP itu bisa membayangkan ini ya, kalau orang lain mereka berpikirnya seperti ini. Jadi mereka bisa mendapatkan pemikiran yang luas dalam pengambilan keputusan. Begitu ya Bapak Ibu, jangan bebani kelompok lain nambah tugas. Tugasnya cuma 1, nggih? Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Ibu. Lanjut, rukol 2 ya. Setelah itu kita lihat jadwal penundaan.
jadwal untuk ini ya. Tapi Bapak Ibu sudah tahu ya bocoran untuk rapat penilaian fasil untuk angkatan 11? Belum. Kalau begitu pantau terus ini supaya tahu bocorannya. Pak Agus. Ya Pak Agus, ini saya tahu ini kalau minta bocoran pasti sudah nyiapin oleh-oleh untuk saya. Bisikin Bun bocorannya Bun. Nangka ya. Ini depannya sama ya Bapak Ibu, kita lihat ini ya Bapak Ibu. Ini agendanya sama. Nah ini presentasinya cukup lama loh Bapak Ibu. Kalau sampai ada pemantau, jangan sampai terlalu lama di sini. Kita banyak sekali temuan-temuan yang bikin nilainya jeblok karena di bagian pembukaan. Sekali lagi peran kita itu bukanlah instruktur, tetapi fasilitator. Sehingga kalau Bapak Ibu merasa harus menjelaskan, berteori, berbelit-belit menjelaskan, itu malah salah. Itu nggak Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu harus pegang. Jadi sudah, jangan merasa, saya ini harus dijelaskan. Nanti wilayahnya instruktur. Secara pemaknaan fungsi dan tugas Bapak Ibu adalah fasilitator. Jadi oke lah, kalau misalnya 20-25 menit itu masih oke. Tapi kalau sudah 30 menit ke atas, bahkan ada yang 60 menit, itu cuma sampai di ice breaking. Enggak. Makanya waspada ya penggunaan ice breaking ya Bapak Ibu. Jadi ini presentasinya adalah 105 menit. Itu ya, sekarang kita lihat lagi di sini ya Bapak Ibu. Kita lihat nih. Ini ada, ini sekilas ini juga ada ininya, sudah disiapin sama Pak Jihan. Nanunya, ice breaking-nya sudah. Nah ini tujuannya dibaca juga, harus dibaca. Karena ada satu indikator berbunyi fasilitator, menyampaikan tujuan ruang kolaborasi dengan jelas dan runtut diwocok kabeh. Wis. Ini ya, ini penjelasannya ya, masing-masing kelompok akan menyajikan studi kasus pilihan, mereka mengikuti persyaratan yang tertera pada rubrik penilaian. Setiap kelompok menyaji akan mendapatkan satu kelompok hadirin yang bertugas memberi tanggapan. Jadi kalau kelompok 1, 2, 3 mungkin kelompok 1 presentasi, kelompok 2 yang akan beri tanggapan, dan seterusnya gantian ya Bapak Ibu. Nah, ini presentasi kelompok penyaji, penyampaian analisis studi kasus kelompok lain, tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Jadi ini tanggapan isinya Bapak Ibu. Jadi karena kelompok lain ini sudah membaca kasusnya, maka dia bisa menanggapinya Bapak Ibu. Gitu nggih. Soal mereka misalnya Bu, misalnya teman-teman kelompok lain mau bikin analisis kasus, boleh nggak untuk pembanding? Nggak apa-apa, tapi ingat itu bukan tugas ya Bapak Ibu. Tidak perlu ditagih. Kalau mereka dengan kelompoknya menanggapi, bikin catatan tanggapan sendiri, monggo, supaya diskusinya lebih jalan. Nah, kemudian setelah ada tanggapan, lalu kemudian kelompok penyaji akan memberikan tanggapan lain, Bapak Ibu kemudian memberikan penugasan revisi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa supaya waktunya efektif, jangan lupa minta ada dari anggota kelompok itu ada yang jadi tim keeper ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada moderator, ada yang menjadi penyaji, nah, ada yang menjadi penanggap setelah ditanggapi kelompok lain, dan ada yang bertugas menjadi tim keeper. Di sini nggak ada ya Bapak Ibu, tapi tolong ya, ini ya. Karena kalau nggak ada timekeeper, nanti tiba-tiba waktunya molor. Biasanya apalagi kalau kasusnya menarik. Ini termasuk materi yang sangat menarik ya. Ini. Nah ini Bapak Ibu, ada lagi catatan. Kelompok lain yang menyimak dan pertama jika diminta oleh moderator. Jika ternyata begini, karena mungkin saja terjadi diskusinya kurang seru, baru sebentar sudah selesai. Bapak Ibu juga tekankan kepada teman-teman untuk memberi kesempatan yang bukan kelompok yang dituju. Mungkin kelompok 3 mau menanggapi, oh ya, saya pun ada temuan juga ya. Jadi ada fasil itu yang cuma kayak gini Bapak Ibu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya.
waktunya 30 menit. Selesai kan? Udah selesai terus. Oke, silakan sekarang lanjut ke kelompok 2. Selesai. Lanjut kelompok 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang silahkan mengisi Padlet. Ada kayak gitu? Ada Bapak Ibu. Biasanya kalau kami ragu akan dibuka itu rekamannya Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan kayak gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya kasusnya berbeda, ya kasus yang berbeda, Bapak Ibu boleh sebelum masuk ke kelompok 2, nanti Bapak Ibu jelaskan di awal ya pada saat agenda. Mungkin setelah kelompok 1 menyajikan masalahnya, nanti saya akan menggarisbawahi sebentar aja Bapak Ibu, jangan panjang-panjang, maksimal 5 menit. Mungkin ada yang perlu dikuatkan. Karena apa? Kalau kita nunggu selesai 3 kasus, kadang udah nggak hangat ya, nggak diingat lagi, ya kan Bapak Ibu? Boleh di tengah-tengah begitu. Begitu kelompok 1 selesai, tadi ada perdebatan ini atau ada yang menarik nih, Bapak Ibu boleh memberi penguatan, jangan panjang-panjang. Lanjut kelompok 2, sama caranya, beri penguatan sekilas. Lanjut kelompok 3 seperti itu. Karena kalau dikumpulin jadi satu, gimana Bu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi biasanya nggak menarik lagi gitu ya. Karena masalah 1 udah ketemu masalah 2, masalah 2 udah ketemu masalah 3 gitu ya. Monggo silahkan dipilih enaknya bagaimana. Kemudian, nah ini nanti diisi sendiri-sendiri ya Bapak Ibu namanya ya. Oke. Ini nanti, nih Bapak Ibu. Oke, kok kedemen ya. Nah, umpan balik tanggapan yang diberikan berdasarkan pertanyaan. Apakah hasil kelompok yang dibacakan sudah menerapkan pengambilan keputusan? Apakah keputusan yang diambil sama dengan hasil analisis kelompok? Apabila berbeda, apa yang berbeda? Kenapa berbeda? Apabila yang sama, apa yang... Nah, ini perlu dikuatkan ya Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu nanti juga memberikan penguatan. Oke. Kenapa enggak bisa jalan? Sebentar Bapak Ibu. Nggak bisa jalan. Kenapa sih? Kadang-kadang sinyal Bunda gitu itu. Ya mungkin ya. Saya off cam aja ya. Ntar deh. Nak getahnya nangkap. Kalau pakai PPT memang begitu Bunda, lewat Jimit benar. Ya. Ya biasanya pakai Google Sheet yang bagus ya Pak ya. Oke, kalau PPT di slideshow dulu, baru yang di share screen itu slideshow-nya, itu baru nanti kelihatan. Sudah. Nah ini ya Bapak Ibu ya, rubrik penilaiannya ini disampaikan sejak di hari pertama sih, seharusnya ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ini coba ini Bapak Ibu, ini pilihannya kasus ini nanti, ini yang menjadi Bapak Ibu harus masuk di hari pertama ini kasusnya sangat baik dan tepat mengandung unsur dilema etika. Nah, sehingga kalau ya memang harusnya mereka bekerja sendiri ya Bapak Ibu. Tapi kan Bapak Ibu kita kan pendamping. Nah, kalau kemudian di hari kedua ternyata dia itu adalah rujukan moral kan selesai itu diskusinya. Nggak jalan dong. Jadi meskipun misalnya mereka sempat salah dampingi, mereka tetap harus memilih sendiri. Ini ya nanti dijelaskan pada hari pertama dan ketika mereka nanti akan mengunggah di TMM. Nah, sama seperti Bapak Ibu biasanya nanti juga, nah ini Bapak Ibu ini sudah ada, tidak ada benar atau salah pada setiap jawaban pada kasus ini ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah ini pengambilan keputusan itu iya merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Karena itu Bapak Ibu, kasus yang sama gitu ya, kasus yang sama dari sekolah yang berbeda, bisa jadi putusannya beda. Karena nilai-nilainya berbeda Bapak Ibu. Contoh misalnya ya, sekolah yayasan, sekolah anak yatim gitu ya, atau sekolah-sekolah yang memang anak-anak dalam tanda kutip berkebutuhan khusus gitu. Anak nakal dan sebagainya itu kalau di sekolah yang favorit, yang disiplin yang kaku begitu ya, dia pasti dikeluarkan gitu.
Tapi di sekolah-sekolah lain mungkin akan menjadi tantangan amal ibadah bagi gurunya untuk memperbaiki si anak. Balik lagi, selain karena ada alasan semuanya harus kembali kepada nilai kebaikan universal, ada nilai yang menjadi rujukan. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima ya poin yang kedua itu. Ya, membantu di sosial bisa jadi itu tidak dipilih ya. Enggak kelihatan, geser, ditolong digeser lagi biar betul. Dinaikkan dikit. Nah ini ya, nih. Jadi contoh kebaikan universal itu jujur, ya jujur di mana-mana ya jujur gitu ya. Slide-nya masih tetap Ibu. Slide-nya masih belum bergeser Bu. Geser kemana gitu ya? Belum bisa jalan Bu. Maksudnya dinaikkan dikit Bu Isti, jadi tidak kepotong tulisannya gitu. Oh alah, mbok wis ngantuk iki apa? Ki ana sing kirim, ada yang kirim gambarnya GTK enggak? Ada Bu Isti. Ada Bu. Ada. Ada Bu. Itu ya, jangan banyak. Oke, sip. Ini ya Bapak Ibu ya. Dua hal ini yang menjadi pertimbangan. Ya, jadi besok bisa jadi ide itu akan banyak banget gitu loh Bapak Ibu. Tidak apa-apa, bisa jadi kita akan bergeser pemikiran itu justru setelah mendapat masukan dari yang lain. Oke. Ya, 2 titik itu ini biasa seperti biasa Bapak Ibu. Nah, ini refleksi ini kan dia ini sama ini pakai apa ini Pak? Pakai Google apa ini? Pakai Jambot kah? Nah, ini Jambot. Bapak Ibu silakan nanti. Ya, pakai Jambot. Ingat ya Bapak Ibu. Pakai Jambot itu lama Bapak Ibu. Ya. Google Doc itu Bu. Google Doc itu pakai Google Doc Bu Is. Google Doc. Oh, kalau Google Doc enak ya atau pakai Enak, Google Doc iya. kan, atau Lebih Google Sheet mudah. nggak enak ya? Lebih mudah. Ya. Lebih mudah Ini ya. Maksudnya itu enggak geser-geser. Kalau pakai Jambot kan geser-geser. Nah, kalau saya biasanya strategi saya yang kayak gini, jangan nunggu lama-lama Bapak Ibu, karena nanti diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, itu kan nanti diambil orang. Jadi ada 1 atau 2 aja yang udah nulis bacain gitu. Yang lainnya tetap diminta untuk melengkapi. Gitu ya strateginya Bapak Ibu. Siap. Oke, monggo. Mau pakai Jambot boleh, pakai Padlet boleh. Kalau saya sukanya memang pakai Padlet Bapak Ibu. Oke, berarti sudah selesai. Nah, ini kemudian kita masuk di model kompetensi. Ternyata ini model kompetensinya ada di mana? Di 1.1.1.1.2, 1.1.3 dan 1.3 dan ditambah 3 ini ya. Apa dibacakan aja yang ini. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu minta mereka untuk menyampaikan ini sama, strateginya sama, pakai Google Sheet juga boleh. Ketika sudah ada yang jawab, Bapak Ibu minta Bapak Ibu akan membacakan 1 atau 2. Jadi nanti Bapak Ibu yang kalau misalnya peserta itu kadang karena masih fokus di refleksi yang pertama, dampaknya nggak memperhatikan refleksi yang kedua gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Kalau seperti itu Bapak Ibu harus sampaikan. Kita geser ke refleksi yang ini ya Bapak Ibu yang belum boleh melengkapi setelah kelas ini berakhir. Supaya molornya nggak panjang. Itu. Nah, ada yang angkat tangan kayak yang tadi? Misalnya, Pak Saiful Hafid silakan Pak. Oh, mohon maaf, tapi angkat-angkat tanya titiknya. Pak Saiful kelihatannya di jalan dan tempat tinggal aja. Yang lain. Bu Heni Bunda. Saya Bu Heni. Silakan Bu Heni. Saya Bunda nggih. Bunda. Bu Heni ya. Ya, mohon maaf saya off cam Bunda, ini sinyalnya nggak mendukung dan ya, suara tadi itu Bunda yang tadi Bunda sampaikan ini terlepas dari rukol itu, tapi tentang bor tadi Bunda. Kalau kita sudah menyematkan itu di rukol itu, apakah kita tetap harus menyematkan
bor itu di chatbook Bunda. Kalau di awal kan kita sudah yang tadi panggilan seandainya tahu, karena saya kebetulan juga pemantau ya Bu Herni ya. Bu Heni yang bagi linknya sparring itu adalah hanya main room gitu ya. Ya, hanya main room. Oh, munculnya hanya kalau kita kan menyematkan semua itu Bunda di ini jangan di debat, saya beritahu. Ya, jadi di sparring yang muncul itu aplikasinya ya Bunda, yang muncul cuma satu link gitu ya. Mungkin karena memang menunya yang muncul hanya main roomnya, sehingga Bapak Ibu udah jangan kan sudah enggak usah di debat karena di aplikasi